buncit bisa mengganggu penampilan seseorang dan menyebabkan rasa kurang percaya diri. Apabila Anda makan terlalu banyak dan kurang berolahraga, Anda akan mengalami penumpukan lemak pada tubuh, termasuk di perut. Bagi Anda yang memiliki perut buncit karena kebanyakan lemak, sebaiknya waspada karena dapat meningkatkan risiko penyakit lain. Sayangnya, bukanlah perkara mudah mengecilkan perut buncit. Meski begitu, Anda bisa melakukannya dengan memakai strategi kombinasi diet dan olahraga yang ditujukan untuk mengurangi berat badan serta lemak tubuh total. Jangan berhenti berusaha, mulailah menjalani hidup sehat, jaga asupan makanan, dan ubah gaya hidup Anda. Masih bersama kami di acara Ayo Hidup Sehat. Ayo! Yeay, semangat banget ya Bapak kalau ngomongin perut buncit. Jadi kenapa Pak? Mau curhat apa ini? Iya sebenarnya nih mitosnya nih sebagai orang yang sudah nikah dulu tuh aku perutnya rata banget loh. Oh masa? Luar biasa sampai nggak kelihatan perutnya bener loh. Sampai transparan. Terus gitu, kok ini setelah menikah nih mitosnya malah makin lama perut membuncit seperti itu dok. Katanya karena nyaman ya, susunya cocok gitu ya. Bener nggak itu dok? Ini buktinya ini hasilnya dok. Jadi kenapa pria menikah itu lebih mudah gemuk dok nantinya? Betul. Ini mitos atau fakta? Anda sudah nikah belum? Sudah. Kok enggak ya? Tidak terbukti. Betul, udah nikah juga? Udah lah. Kok nggak buncit ya dok? Oke, saya jawab ya. Sebetulnya mungkin bukan, nanti Dr. Maya juga menambahkan, bukan hanya faktor menikahnya. Mungkin menurut saya satu faktor umur ya. Umur makin bertambah, metabolisme akan makin melambat. Jadi dulunya makan banyak, nggak tambah gemuk. Sekarang makan dikit, minum aja udah gemuk. Jadi satu umur. Yang kedua, teorinya mungkin orang menikah makannya jadi lebih teratur. Tadinya pagi nggak sarapan, sekarang istri nyiapin sarapan. Betul dok. Terus kalau nggak dimakan? Iya, nggak dimakan, istri ceberut dok. Bisa seharian bisa. Terus malam disiapin lagi. Iya betul. Mie rebus, aduh. Nah ini sekarang ada juga nih dok, mitos atau fakta mengenai perut buncit. Yang pertama, sering konsumsi makanan dan minuman manis ngemil itu menyebabkan perut buncit. Dokter Maya, gimana dok? Gimana Mas, setuju kan? Setuju sih dok. Jadi memang saya itu. Jadi ya jelas ya, kalau kita kan semestinya kita udah tahu ya musuh yang utama tuh adalah gula. Ini ya. Jadi sebetulnya lemak masih ada yang sehat, masih ada yang nggak sehat. Kalau gula kita nggak bisa pilih ya gula mana yang sehat gitu ya. Jadi ya iyalah Mas, kurangilah yang itulah Mas, mulai dari itu dulu. Dok. Gimana sih dok? Aduh. Tapi pengen kurus nggak Bapak? Iya mau. Ya udah usaha dong Pak. Terus lagi Mas, orang nikah itu stres nggak tadi? Agak stres. Nah ini mungkin pernikahan kayaknya dok. Nah ini mungkin yang juga dialami oleh Kak Indra nih, perut buncit karena kurang bergerak. Nah Kak Indra begitu ya kayaknya ya? Tapi saya ini dancer loh dok. Apa yang dancer, jarinya doang kali ya? Bener. Nah ini bener ya dok ya? Kegemukan itu kan karena apa yang masuk, total kalori yang masuk lebih banyak daripada yang dipakai. Kalau dia kurang bergerak, banyak yang disimpan. Bunda ayo dong kita jadi ini kelebihannya ditimbun sebagai lemak dok ya di perut ya. Oh gitu, jadi harus banyak bergerak. Iya, jadi jangan mager Kak. Tapi kalau malam bergerak terus itu. Aduh, jadi itu sekarang. Oke, next ada mitos dan fakta lagi mengenai perut buncit. Iya itu kurang tidur. Itu bisa menyebabkan perut buncit. Nah dok, tapi ini dok ya, memang kalau kita kurang tidur itu besok paginya nafsu makan meningkat dok. Sehingga jadinya maunya makan terus. Nah ini benar ya dok? Jadi saya nggak melihat sih hubungan kurang tidur dengan nafsu makan meningkat gitu. Tapi yang jelas kembali lagi kegemukan itu karena kalori yang masuk, bukan karena tidurnya kurang. Tahu Dokter Maya ada? Jadi mitos itu ya. Gimana dok? Mitos. Jadi gini, sebetulnya dok ada sedikit benernya, sedikit mungkin nggak banyak amat tapi sedikit. Jadi kalau dia kurang tidur, dia semestinya mungkin paginya under stress, berarti kortisol dia naik. Nah dengan kortisol yang meningkat kita tahu efeknya kan, jadinya nafsu makan naik, semuanya lemak makin tertimbun, jadi sedikit sih benar. Sedikitnya ada ya. Sedikit. Ya dan juga mungkin kurang tidur, jadinya rasanya lapar kali ya, langsung udah ngemil-ngemil sedikit-sedikit. Betul nggak Bapak? Bener banget. Baik, ini satu lagi dok, mitos atau fakta perut buncit yaitu karena faktor genetik. Nah keturunan dok, kalau bapaknya gemuk, nah anaknya tuh bisa gemuk juga. Faktor genetik ini memang ada. Memang ada. Ada orang yang gangguan resistensi insulin misalnya.
gangguan pada hormon tertentu. Kalau ini fakta, bukan mitos. Fakta ya dok ya. Emang papa saya emang itu sih agak gemuk dikit. Jangan Ya, menyambung-nyambungkan gitu. memang bener gitu kan Dan keturunannya. kadang-kadang Baik. anak-anak itu juga mencontoh pola makan bapaknya. Iya, betul. Gitu ya. Itu dia sih. Nah ini ada lagi dok, faktor menopause ini menyebabkan perut buncit. Betul, Ini karena ada Indra Bekti belum menopause? Iya, boleh ralat dikit nggak? Bagaimana dok? Masa cuman Meno, Andro juga dong. Laki-laki juga. Boleh ya, sedikit tambah Iya, gitu. menopause dan andropause. Jadi ini fakta. Fakta ya dok ya. pada saat menopause ada terjadi perubahan hormon laki-laki dan perempuan. Saat terjadi perubahan akan gampang menjadi gemuk. Dan andropause juga sama dok ya. Masa Meno doang. Iya benar. Gak mau kalah. Tapi mungkin kalau dibandingin olahraga, menopause, andropause bisa mungkin Mending. mending Iya. ya. Oh. Mendingan. Oke, nah ini kalau stres bisa menyebabkan sudah tadi. perut buncit. Iya. Tadi sebetulnya sudah dibahas. Kalau kita stres, kita mencari pengalihan. Salah satunya adalah ngemil. Iya. Ngemil selalu yang enak. Nggak ada orang ngemil nggak enak. Nggak ada yang ngemil puyer, tepung, obat. Yang enak itu kan manis, lemak, akhirnya kalorinya akan meningkat. Kadang-kadang yang itu duduk situ ngasih sampah, Dok. Supaya nggak stres ya. Iya. Dok, ini kan selain faktor tadi, perut buncit ini juga disebabkan karena penyakit ya. Iya. Ada penyakit tertentu yang gejalanya perut perut buncit. buncit. Nah, ini apa saja dok? Penyakit-penyakit apa saja nih? Iya, ini seringkali diabaikan. Kita pikir cuma lemak. Iya. Lalu datang Ayo dok, silakan kita ada jelaskan melalui LED. Ini canggih nih. Iya. Ke sana Ya. ternyata. Jadi, ini masih kayak yang tadi. Jadi dikenal istilah bentuk tubuh seperti apel dan bentuk pir. tubuh seperti pir. Bentuk apel ini yang lebarnya di tengah, pir ini di pinggul di bawah. Nah, saya Coba Indra nanas berdiri. kayaknya. Buah nanas. Ini kayaknya buah semangka kali ya. Dok, kalau pria mungkin cenderung yang Iya. apple ya. Pria cenderung yang apel. Artinya lemak di perutnya banyak. Ini jelek. Kalau yang ini lemak di bawah kulitnya yang banyak. Tidak sejelek yang ini. Iya. Oke. Jadi ini masih yang tadi nih. Iya. Nah, ini dok. Ini yang penyakit. Jadi ini perutnya juga buncit, tapi ini bukan lemak. Kalau kita lihat di bawah ini air. Air, ya. Jadi yang ada adalah cairan, bukan lemak. Kenapa sampai ada cairan? Normalnya memang ada cairan, tapi tidak banyak. Begitu dia sakit, cairan ini menumpuk. Nah, penyakit apa dok yang menyebabkan mengumpulnya cairan? Nomor 1 di negara kita yang paling sering adalah karena sakit liver yang berat. Jadi karena sakit liver, cairan tidak tertahan di pembuluh darah, bengkak di perut, kemudian bengkak di kaki. Itu nomor 1. Nanti mungkin silahkan kalau kita mau bahas lagi. Yang kedua yang juga banyak adalah TBC perut. Oh, TB perut. TBC perut. Jadi TBC itu bukan cuma di paru, tapi bisa juga di perut. Salah satu gejala TBC perut adalah cairan di dalam perut. Itu yang kedua. Yang ketiga, yang bisa juga cairan di perut adalah kanker. Kanker di organ kewanitaan, kandungan, juga bisa membuat cairan di perut. Yang lain yang jarang-jarang jantung dan sebagainya. Tapi ini 3 yang perutnya buncit, orangnya kelihatannya masih oke, padahal ada penyakit di dalam Dok, tapi tubuhnya. kalau misalnya dia seperti ini pasti akan merasa dia nggak sehat berarti gitu kan? Di awal-awal belum tentu. Oh. Di awal belum tentu. Jadi kadang-kadang bisa ya. pasien datang ke saya, kok perut saya tambah besar ya? Kemudian kita USG. Kita USG kelihatan ada air. Kenapa ya ada air? Oh, livernya sudah mengkerut. Atau kemudian livernya bagus. Kenapa ya ada air? Kita sedot. Kita sedot airnya, Jadi kita mesti periksa. disedot, dok, ya? Harus disedot. Iya. Jadi biasanya kalau ada air kita keluarkan, kita periksa, lihat di bawah mikroskop, oh rupanya ada kuman TBC-nya. Lalu dikasih obat TBC. Oke, Dok, nah, ini masyarakat juga mungkin ingin bertanya dok ya, bahwa kalau ada yang menderita sakit mah, kembung, itu bisa bikin buncit juga nggak dok? Ini Bisa. sederhana sih pertanyaannya. Bisa. Ya, ini tadi saya kelewat. Salah satu yang membuat buncit juga adalah gas, sakit Gas, mah. Kalau gas banyak, itu katanya mau pakai Korset. baju, celana. Kadang-kadang jadi lebih sempit dari biasanya. Tapi kalau gas biasanya naik turunnya cepat. Jadi biasanya misalnya kembung, habis itu mungkin dia udah sendawa, dia udah kentut. Lega, enak, kempes. Tapi kalau air akan terus-terusan ada. Oh gitu. Nah, ini gambar mengeluarkan air. Jadi air itu bisa di-drain, dikeluarkan.
Satu, tujuannya untuk pemeriksaan, kedua untuk mengurangi keluhan. Oke, jadi ini penanganannya dok ya. Bagaimana dengan orang yang kekurangan protein dok? Iya, ini tadi terkait sama liver tadi. Jadi orang kekurangan protein bisa terjadi penumpukan cairan. Jadi protein ada yang namanya albumin. Albumin itu ada di dalam pembuluh darah. Kerjanya dia ngikat si air, megang si air nih. Kalau albuminnya turun, air itu nerobos keluar dari pori-pori yang harusnya ada di pembuluh darah. Nah, pada penyakit liver, albuminnya turun, sehingga tidak ada yang menahan air di dalam pembuluh darah, sehingga ngerembes kemana-mana. Pada penyakit lain kayak kurang gizi, dulu disebut busung lapar. Ya, sekarang udah jarang yang seperti itu. Kan perutnya juga buncit. Itu buncit karena proteinnya rendah. Proteinnya rendah, airnya juga merembes keluar. Iya. Dok, ini terlepas dari penyakit dok. Tadi kan dokter bilang perut buncit disebabkan karena penumpukan lemak. Lemak dalam dan lemak subkutan. Nah, untuk lemak dalam atau lemak visceral ini bisa nggak dok dihilangkan atau mungkin agak susah? Karena kan banyak nih yang perut buncit jadi depresi nih, kok nggak bisa ya? Susah banget nih buat ngilangin perut buncit dok. Nanti mungkin dokter Maya menambahkan. Soal bisa, tapi tidak semudah lemak kulit, lebih sulit menurunkan. Dan dikatakan tadi depresi, lemak itu juga bisa mengganggu mood, bisa bikin depresi. Nah ini sih cairan. Nah, bagaimana cara menguranginya? Nomor satu ya tentunya apa yang masuk harus digunakan untuk kebutuhan kalori. Jangan bertumpuk, akan makin banyak. Kalau yang masuk itu defisit, keluarnya lebih banyak, lama-lama akan berkurang. Itu dulu nomor satu. Yang lain olahraga. Dan selain itu juga aktivitas dok ya? Aktivitas. Nah, kalau dok, kalau di sedot lemak atau liposuction ya dok? Liposuction. Itu boleh nggak dok? Boleh, asal dilakukan dengan baik. Nah, itu tujuannya mengurangi lemak, betul. Ya, silakan dok, dan duduk kembali dok. Nah, kembali nih dok, mengenai gizi nih dok. Ada juga kan natrium atau garam, yang ada di dalam garam itu ada natrium. Dan natrium itu ternyata memang mengikat air. Ini juga bisa ya dok ya, jadi orang kebanyakan makan asin bisa menyebabkan perut kembung. Gimana dok? Ya, jadi perut buncit. Jadi perut buncit tuh kita ngomongnya pot belly ya, soalnya sebentar semua buncit. Hamil kan cukup buncit gitu, yang masuk pot belly. Kayak aku gini lah pot belly. Belum. Ya, jadi gini deh. Belum, jadi entar. Jadi intinya kita gampangnya kan tadi udah panjang lebar diterangkan oleh dokter. Jadi ada lemak di dalam, ada lemak di luar, ada dua-duanya. Nah, biasanya dua-duanya tuh kalau udah datang ke saya udah dua-duanya. Subkutan juga, dalam lemak juga, seperti itu kan. Nah, tentunya tidak hanya garam dong. Ya kan, kalau sudah seperti itu ya kita mesti berikan nasihat yang benar. Nomor satu biasanya kita harus cari tahu dulu, buncitnya nih buncit bener apa buncit-buncitan gitu ya. Tadi kan kita nggak yang ASI tes, tetapi yang gas biasanya. Nah, itu biasanya penting karena kita mesti sadar dulu dia ada food intolerance atau tidak. Nah, itu biasanya bisa dites. Kalau dia ada food intolerance, rada selamat, rada cepet. Karena begitu dia tidak mengkonsumsi hal tersebut, dia cepat sekali. Gitu. Nah, dok, ini kita belum ngebahas nih ya bahwa sebetulnya lingkar pinggang itu yang ideal itu berapa supaya tidak dikatakan perut buncit? Laki-laki berapa, perempuan berapa? Dicatat ya Kak Indra ya? Iya, oke, nggak apa-apa, catat. Iya, oke. Jadi sebetulnya ukurannya beda-beda. Ya, untuk orang kita, Southeast Asia itu beda. Orang bule beda, bule Amerika, bule Eropa beda lagi. Orang Arab beda. Ya, jadi masing-masing ras itu ada ukurannya masing-masing. Nah, kalau Asia berarti ada keturunan bule nggak Bapak? Ada dong. Jadi mana? Thailand. Sawadika. Saya Thailand dari planet Pluto. Soalnya kalau yang ada keturunan bule boleh lebih lebaran dikit. Gitu. Jadi kalau orang Asia itu perempuan di 80 di bawah 80 cm. Ya, 80 border. Ya, kalau lelaki 90. Aku udah kalau laki-laki di bawah. Tapi mungkin kan bapaknya bule, jadi kan kalau bule rada naik. Jadi kalau bule terus bikin naik. Kesenangan. Iya, dok. Ini tadi kan dokter bilang bahwa untuk perut buncit mengatasinya dengan pola makan dan juga olahraga. Nah, kalau pola makan yang baik seperti apa nih dok untuk bisa mengatasi perut buncit?
Jadi, makan pagi, siang, malam seperti apa? Jadi sebetulnya ini bukan cuma buat perut buncit, tapi sebetulnya pola makan sehat. Tadi dokter sebutkan kan, dokter Irsan sebutkan bahwa ini banyak zat-zat radang, faktor inflamasi, sitokain segala macam. Sebetulnya buat kita juga boleh gitu loh, jangan buat yang buncit aja, berkalian semuanya loh. Iya betul. You are what you eat gitu kan dok ya. Betul. Jadi sebetulnya kita selalu terapkan yang paling gampang untuk di Indonesia itu masih diet non-inflamatori. Diet non-inflamatori. Apa nih dok? Diet non-inflamatori. Tadi inflamatori kan radang, tadi yang dokter Ihsan bilang. Jadi kita perlakukan itu, baik kita sakit maupun kita sehat, yang gampang pakai itu. Intinya kita jangan terlalu banyak makan karbohidrat yang simpleks. Tapi seperti doyan ya, nasi itu enak banget itu, bakmi, roti putih, itu pasti udah jadi apa namanya habit ya habit kita orang Indonesia. Makanya kalau nggak pagi-pagi roti putih, nasi uduk. Kalau belum makan nasi itu kayaknya belum makan gitu. Ada apa namanya mitos seperti itu kan dok? Iya dok. Jadi orang Indonesia itu memang tidak bisa lepas dari nasi. Kan boleh, cuman kan porsinya tadi. Sedikit dok. Nah ya udah. Ukuran yang normal segimana dok? Simpelnya dok, jadi menunya apa nih yang ideal? Nah pagi, jadi siang, yang malam? gampang sebetulnya kita pakai nasi tadi boleh. Nasinya ukurannya segimana dok? Ukurannya sedikit. Satu kepalan tangan dok? 6 sendok gitu ya, 6 sendok. mungkin ya 6 sendok. Yang gitu ya. Ya tunggu, ikannya boleh banyak. 6 sendok, bukan sendok nasi kan? Ya sendok nasi 8 lah. Jangan-jangan kayaknya sendok semen lagi. Oke. Tapi pakai ikannya kan boleh tambah, boleh 2. Lauk-lauknya dibanyakin, sayurnya dibanyakin. Nah, begitu kenyang juga kok. Iya sih betul. Terus gorengan dok, boleh nggak? Nah, jadi gini, gorengan sebetulnya kalau kita goreng sendiri di rumah sih absah lah ya. Kalau dia melakukan penggorengan sendiri, dipelototin dia sendiri yang goreng. Hati-hati ya, karena kita suka punya asisten rumah tangga. Mereka tuh doyan pakai minyak 2 kali loh. Katanya lebih sedap. Nah, itu nggak bisa seperti itu. Dan tentu lagi ya Mas, porsi. Jangan nanti dibilang boleh terus isinya 10 gorengan semua ya. Nanti itu kan snack. Kita hitung itu snack ya misalnya gitu. Iya, baik dok. Nah, Dr. Ihsan, mungkin ada tambahan dok bagaimana untuk menghindari perut buncit? Ya, mungkin yang bisa saya tambahkan satu, cara mengukur. Tadi kan Dokter Maya sudah sampaikan ukurannya, tapi rupanya kita lihat yang naruh ukuran itu ada yang di bawah, ada yang di atas. Nah, kadang-kadang kalau tempat-tempat itu ada yang promosi, datang ke sini tiap minggu akan turun, padahal itu tipu-tipu aja. Iya, betul-betul. Jadi diukur di atas tulang di sini, lalu dilingkarkan ke pusar. Ke pusar. Nah, itulah tempat yang tepat untuk mengukur lingkar pinggang. Iya. Jadi ke pusar terus gitu ya. Harus di bawah 90. Di bawah. Oke. Iya, dok, terakhir apa dok tipsnya dok untuk menghindari perut buncit selain pola makan dan sebagainya? Ya, sebetulnya bukan menghindari sudah disampaikan oleh Dokter Maya. Yang perlu kita lakukan adalah mendeteksi saya ini sudah masuk perut buncit atau tidak. Dengan lingkar tadi ya? Lingkar tadi atau kok celana makin lama makin naik ukurannya. Ikat pinggang lubangnya udah pindah makin turun nih ininya pakainya. Itu satu. Yang kedua ya tentunya mengatur balance antara makanan dan aktivitas.